Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah syukur rahimahullah. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini untuk memenuhi panggilan Allah untuk kita berjamaah subuh di masjid, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Yang kita gali dari kitab Mashalihul Baru. Nasihat yang kelima, yaitu yang supaya dijauhi, yaitu hubbud dunya minas suyuh. Hubbud dunya minas suyuh. Cinta dunia di antara sebagian orang yang sudah tua, suyuh, jamak dari syekh. Syekh itu kalau di lingkungan perguruan tinggi dikenal dengan guru besar, Syekh Al-Azhar. Jika itu juga sebagai jabatan rektor juga Syekh Al-Azhar, ya, pimpinan dari Al-Azhar. Karena apa? Karena ini kenapa harus dihindari hubbud dunya minas suyuh. Mestinya kurva kehidupan itu, orang itu kan dari tidak punya apa-apa, lahir procot itu tidak punya apa-apa, telanjang bulan, duwe kantor, duwe klambi, duwe sepatu, pokoknya tidak punya apa-apa, boro-boro, omah dan lain sebagainya. Telanjang bulan. Nanti terus akhirnya dia dengan ilmunya, dengan didasari ilmu itu, kemudian dia dididik lingkungan keluarga, terus dididik kesatuan pendidikan, terus ada yang tiang kerja, ada yang sama. Memang kemudian kemarin di Ustaz Mutahidin, ya, puncak kehidupan itu, kesuksesan itu di usia 40. 40. Artinya kita bisa introspeksi. Aku ini termasuk orang sukses atau orang. Itu ketika kita berumur 40 itu, kita ini seperti apa? Itu namanya kita nanti akan ketemu dengan persepsi diri. Karena tidak semua orang yang punya diri ini mempunyai persepsi tentang dirinya. Yang dipersepsi orang lain, tapi dirinya sendiri tidak difahami. Saya itu seperti apa? Tuntunan agama antara lain bahasanya diisyaratkan Nabi itu diangkat sebagai Rasul berusia 40. Kemudian semakin kurvanya kan semakin siang, 40 itu sekitar jam 10 pagi, jam 10, 11. Kemudian siang, kemudian jam 2, jam 4. Itu semakin adem, nggak panas mana, adem. Semakin, karena persiapan untuk huruf di bahasa Arabnya huruf suruh.
Jadi kemudian ada juga petunjuk dari surat Ar-Rahman. Kehidupan itu digambarkan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada dalam kehidupan ini. Di situ pakai man. Man itu sebenarnya yang bernyawa, Dan dia meliputi juga yang tidak bernyawa. Man 'alaiha fan. Semua yang di atas dunia ini adalah fana. Fana itu sementara. Fana bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya fan. Artinya sementara. Sementara kita duduk sini tidak lama juga. Kita masuk kamar mandi sana tidak lama. Kita masuk WC umum juga tidak lama-lama. Kita keluar lagi. Kita mungkin sampai di rumah masuk kamar tidak lama keluar lagi. Mungkin ke ruang keluarga juga tidak lama lagi. Kemudian kemana kamar mandi dan terus. Jadi dari segmen-segmen kehidupan ini sudah membuktikan ayat itu betul. Sementara yang kita manusia ini sebagai pemiliknya, pemilik dalam arti kata menguasai dunia ini, gitu ya. Yang tadinya telanjang bulat akhirnya yang punya baju saya itu kok nih wong tuane. Tapi lama-lama tuku sendiri, wis kerja kan. Terus sesuai wis duwe rumah, mulai dari sewa dulu, habis kontrak, habis itu punya sendiri. Kemudian lama-lama rumah itu kira-kira menurut ceritanya Pak Nur itu, jadi kira-kira sekitar 20-30 tahun itu harus sudah direhab lagi karena memang ya sementara, jadi direhab lagi. Tidak rumah saja, kita punya sepeda motor, mobil itu juga perlu maintenance. Ada book maintenance-nya. Kalau tidak rusak, karena kullu syai'in halikun ila wajhah. Semuanya akan hancur kecuali Allah saja. Ila wajhah. Jadi dulu kalau di sekolah itu dulu ya, loh kenapa sepeda? Ya, kullu syai'in halikun ila wajhah. Rusak mungkin gembos, mungkin lantainya pedot, mungkin gotrine, ya, beloknya pas, mungkin rujinya, ya, jari-jarinya putus dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi semua itu akan berakhir dengan kerusakan dan selanjutnya itu kalau beli barang juga harus dipikirkan pemeliharaannya. Ya. Karena ada orang ya macam-macam ya, nanti kalau contoh itu disebut nanti bisa menyinggung ya, jadi sebaiknya contoh-contoh itu sudah cukup. Saya kira banyak kehidupan sementara dan dunia ini hanya sementara. Kalau sifat dunia itu sedang isi dunia itu sendiri itu adalah antara lain manusia juga sementara. Tidak ada orang semakin tua semakin hebat, tidak ada. Wis lalian, wis lemes, wis sakit-sakitan, apa itu banyak penyakit numpuk di situ itu apa istilahnya komorbid. Sudah komorbid. Coba ini juga sudah bukti. Ngeling-ngeling istilah komorbid saja angel. Kemarin sama saya jenengan iki sapa jenenge. Jadi Allah menunjukkan ketidakhebatan orang. Semakin tua itu semakin tidak hebat. Artinya
orang itu nyebal daripada kodrat kalau memang dia tidak begitu. Oke. Kecintaan pada dunia ini juga harus berkurang, karena nanti akan kita tinggalkan semua. Apa tanah, apa kapling, apa omah, apa mobil, apa jet pribadi dan lain sebagainya. Hindari. Nah, saya tua itu ya, hanya semakin zikirnya sing kencang. Zikir itu nggak harus ditunjukkan di depan orang. Zikir itu di surat Al-A'raf 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asali. Oke, ini enggak saya putar. Wala takum minal ghafilin. Wadkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Ini pakai kata ganti orang kedua tunggal. Berarti ini adalah Muhammad. Karena Al-Quran itu adalah dari Allah, ditujukan pada Muhammad untuk diteruskan pada umat. Di sini adalah Wadkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Fi nafsika, di dalam dirimu. Tadarruan, dengan kepasrahan total. Wa khifatan, dengan rasa takut kebesaran Allah maupun takut ancaman Allah maupun takut siksa Allah dan lain sebagainya. Tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul, tanpa dengan suara keras. Bil ghudwi wal asal, di pagi maupun di sore. Kita tahu biasanya pagi itu adalah batas antara malam dan siang. Sore itu adalah batas antara siang dan malam. Artinya di dua titik ini, bukan nanti elengnya pintu lagi. Mufasir ada yang memahami bahwasanya orang pra Muhammad itu pikirnya memang dua kali, yaitu pagi dan petang. Dan kemudian era Muhammad itu sudah ada lagi sholat 5 waktu. Akhirnya sholat al-zikri, karena sholat untuk mengingat. Oke, jadi semua ini kita sesuai dengan kurvanya. Kita juga ngatur keinginan, ngatur harapan, ngatur perilaku, ngatur angan-angan, itu hendaknya disesuaikan agar kita nanti enggak kok ini kayak di bagian akhir surat Al-Munafiqun. Bahwa ya Gusti ditunda, ini mati ini ditunda. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jadi itu gambaran orang yang tadinya lalai. Di dalam bil ghudwi wal asal tadi, wala aku minal ghafilin. Ojo nanti kowe dadi wong sing ghafil. Ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu peringatan, ghafilin itu bagi orang-orang yang lalai. Jadi kalau mau kitab itu kita menjadi diingatkan terus agar menjadi orang yang eling karo pangerane. Eling karo pangerane. Oke. Di dalam surat Ali Imran ini Allah mengkabarkan sekaligus juga mengingatkan kepada kita yang lalai tentunya. Zuyyina lin-nasi, dihiasilah. Ini kata pasif. Siapa pelakunya? Pelakunya Allah. Zuyyina, dihiasilah lin-nasi, bagi manusia, hubbus syahawati minan nisa, cinta syahwat terhadap wanita.
lupa, berarti ayat itu kan wong lanang ya, maskulin ya, maskulin bukan feminin. Ya, pada umumnya ayat itu memang sifatnya maskulin ya. Tapi ingat bahwasanya kaidah dalam bahasa Arab itu maskulin itu juga bisa berlaku untuk feminin. Zuyyina linnasi, dihiasilah manusia itu dengan fokus syahwat, dengan keinginan yang kuat. Minan nisa, syahwat berada pada syahwat minan nisa. Syahwat itu macam-macam. Ada syahwat harta, syahwat wanita, syahwat tahta, ya kan? Sampai apapun dilakukan untuk demi wanita, demi tahta, demi harta. Yang merampok jambret itu kan melakukan yang melanggar itu untuk mendapatkan harta. Itu maka pencopet, pencuri, kemudian perampok, itu contoh aja. Contoh. Jadi yang disampaikan Allah itu ada dalam kenyataan. Meskipun pernah ada tokoh yang pernah juga jadi presiden di Indonesia ini, karena itu agama itu ilusi saja, ilusi ya, mafhum. Jadi karena tidak kenal, tetapi dia menjudge-nya. Ada syahwat terhadap wanita, wal bani, syahwat untuk mempunyai anak, keturunan. Ini kan banyak realitas itu yang ada istri tapi tidak ada anak, ada anak tapi anaknya banyak tapi kemudian akhirnya sendiri berdua saja karena anaknya sudah berkembang. Ada yang beda, wal bani dan anak-anak. Ini banding anak-anak itu dalam hubus syahwatnya ini kelihatan. Nek ketemu konsonnya terus cerita, anak itu wis tompo, biasanya nok bank, tompo nok perusahaan ini, tompo nok BUMN dan lain sebagainya. Itu ya, menunjukkan bahwasanya wal qanatiril muqantarah. Qanatir Mas Picis Rojo Brono, ya. Ini artinya uang kekayaan, suka numpuk-numpuk kekayaan. Kenapa orang yang gajinya sudah besar izin korupsi? Ya karena ingin numpuk-numpuk itu, lupa kalau apa. Antara lain juga ini faktor motif dari pencetus demo yang lagi marah ini kan juga antara lain juga karena fenomena korupsi. S2M gajinya tiap bulan itu izin golek ya itu kurang. Konatir mukantora ini macam-macam. Al-Duhak itu fasir, salah satu fasir menyampaikan bermacam-macam fasir menyatakan kekayaan dimaksudkan yaitu orang itu suka kalau punya 1000 dinar. Padahal 1 keping dinar itu nilainya sebenarnya 4/4 gram emas, murni emas 24 karat. Itu kalau per gramnya itu 2 juta saja kan sudah tahunan 8,5 gram 1 keping. Jadi itu 1 keping emas dinar itu nilainya. Jadi ukuran para fasir itu ya pakai dinar. 1 dinar kalau kita pahamkan di Indonesia nilainya sama 4/4 gram. Jadi kalau kita rupiahkan dengan kurs harga emasnya 2 juta per gramnya gitu. Ini mengapa saya ambil 2 juta biar gampang hitung. Jadi bukan itu. Enggak, sekarang bukan itu. Enggak itu maksudnya. Jadi kita bayangkan itu sekitar 8,5
Dan itu kan gambarannya gitu 8 juta ya, 8 juta setengah. 8 juta setengah. Itu satu kepingnya nilainya begitu. Kemudian itu baru 1 dinar. Al-Quran menyatakan orang yang kaya di sini, Mukontoro, Konatiril Mukontoro ini, Bondo Bandu ini adalah orang yang mempunyai kekayaan ada 1.000 dinar. Ada beberapa takrif definisi. Mukontoro itu adalah kekayaan sebanyak 1.000 dinar. Berarti sudah M ya, 1.000 dinar. Ada yang mengatakan 1.200 dinar. Ada yang mengatakan 12.000 dinar. 12.000 dinar. Kemudian ada yang mengatakan 4.000 dinar, 8.000 dinar, 6.000 dinar, terus 8.000 dinar. Jadi pemahaman tentang Konatiril Mukontoro seperti itu. Artinya orang itu dihiasi suka. Jadi kalau kita ngitungnya cuma ngitung pakai nisab potong tangan, kalau potong tangan itu pakai nisab zakat gitu. Jadi, tidak semua pencuri itu dipotong tangan. Tapi yang dikeluarkan di Eropa maupun di Barat kan, Islam itu kejam sekali dia. Jadi dipotong tangan, dipotong tangan. Nggak paham hukum Islam kok bicara tentang Islam, hukum Islam. Jadi itu minimal adalah 85 gram emas yang dicuri itu nilainya. Kalau kurang dari itu tidak kena hukum potong tangan. Nanti hukum apa cambuk atau dikeluarkan dari diasingkan dan lain sebagainya. Jadi gitu. Konatiril Mukontoroti minadzabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang bagus. Kuda yang bagus tentu sekarang pemahamannya sama dengan mobil yang bagus. Karena alat transportasi ketika itu yang paling baik kuda. Karena nanti ghanimah itu yang penunggang kuda sama penunggang unta, apalagi bigol, akan beda bagiannya. Yang besar bagiannya ada yang penunggang kuda. Infanterinya kecil. Infanteri itu yang pakai kaki 2 berjalan. Khailul musawamati, dan kendaraan yang bagus, kuda yang bagus. Wal an'am, dan binatang ternak. Ini hiburan. Jadi dalam hidup itu ada kebutuhan akan hiburan. Wal an'am, hiburannya zaman dulu adalah an'am, duit ternak. Ingat dulu zaman kita kecil, desa, itu yang ngomong ke wong desa. Nek wis duwe omah joglo, lakare amba, terus ana wite sawo ngarepe, terus sampine bentung-bentung, sampingnya bisa diikat, terus ada tumpuan tawul nanti untuk persediaan makannya. Itu terus lungguh, no lincah, no peran, terus no ngarepe no kopi sing dari seng. Bunga-bunga itu isinya kopi. Wes itu top, marco top, gitu ya. Gambarannya gitu. Dan zuyina linas, keindahan. Wal hars itu adalah sawah ladang. Sawah ladang itu karena kalau negara agraris, kalau hidupnya orang itu berbasis ekonominya agraria, maka wal hars ini adalah mata pencaharian kehidupan. Jadi orang hidup itu dihiasi dengan pencaharian.
Jadi orang bisa menjadi sedih kalau orang belum dapat pekerjaan, terus setiap ketemu, saya ini kerja nanti gue, kemudian jangan bisa. Maka dari itu yang sifatnya privasi itu tidak usah dipertanyakan, kecuali yang bersangkutan cerita sendiri atau motif-motif yang lain. Itu apa petunjuk-petunjuk. Wal khas dari kamatahul hayati dunia. Itulah semua kenikmatan dunia itu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Mengerti bahwasanya kabeh sing indah itu semuanya sebaik-baik tempat kembali adalah Allah. Kembalinya kepada Allah. Semua akan ditinggalkan. Golek sikil dadi sirah-sirah dadi sikil. Kamu numpuk akeh, marino plekep wis bae tinggal nggih royokan. Nek sing enggak soleh dan solehah, royokan paten-patenan gitu. Ternyata bisa kita untuk memahami tidak usah ambil contoh yang harus dialami sendiri. Jadi bisa dialami oleh orang lain itu karena bisa dicontoh. Jadi Allah memberikan pelajaran pada kita, pelajaran kehidupan ini kadang-kadang banyak melalui orang lain daripada melalui diri kita sendiri. Bahkan kalau dicoba melalui diri kita sendiri, kita nggak tahu kalau itu adalah dilene. Oke, tentang kecintaan ini, karena ini tema utamanya adalah tentang hubud dunya, itu diterangkan dalam Al-Quran itu dalam Al-Baqarah, Al-Fajr ayat 20, "Watribuna mala hubban jamma." Dan kamu sekalian mencintai harta dengan suka menumpuk-numpuk wujud kecintaan dengan suka menumpuk-numpuk harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid dalam Al-Adiyat ayat 8. Dan sesungguhnya dia itu sungguh lam taukidnya li hubbil khairi untuk mencintai harta. Khair itu harta di sini. Jadi, khair itu artinya baik yang global sifatnya. Baik global itu khair. Artinya di negara manapun khair itu apa itu ucapan, apa itu perilaku itu baik diakui oleh bangsa. Bainal lihu bil khairi, di sini khair di sini adalah harta. La syadid, sungguh keterlaluan. Sungguh kebangetan, la syadid, sangat mencintai. Terus ini di At-Takasur kutipan yang terakhir, summa latus alunna yauma idin anin naim. Semua itu yang kita kumpulkan latus alunna sungguh akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma idin pada hari hisab nanti anin naim terhadap kenikmatan yang kau kumpulkan. Oke, saya kira begitu. Kemudian tentang nanti ada beberapa hadis yang memperkuat daripada nasihat ini, kita akan sampaikan di kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup dengan kabar nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan sebelum pulang singgah lagi di Indonesia.